Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana pada kesempatan ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar dan mengkaji dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah, yang mana kita telah masuk pada bab yang kedua, yaitu bab yang berkaitan tentang al-adzan wal iqamah. Bab tentang azan dan iqamah. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa permasalahan yang ada di dalam bab ini tentang definisi azan dan iqamah, kemudian syarat sah azan dan iqamah, kemudian sifat yang dianjurkan atau yang disunnahkan bagi orang yang mengumandangkan azan. Dan kita juga sudah sebutkan sifat azan dan iqamah, di mana dikatakan dalam kitab bahwasanya kaifiyatul adzan wal iqamah, ya, tata cara azan ataupun iqamah memiliki beberapa tata cara yang disebutkan di dalam nas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kaifiyat yang disebutkan dalam hadis Abi Mahdzurah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya azan dengan dirinya sendiri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahdzurah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini lafaz azan yang biasa kita dengar di negara kita, ya, lafaz azan yang umumnya dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Adapun sifat al-iqamah, sifat iqamat adalah yaitu engkau mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, umira Bilalun an yashfa'al adzan atau an yushaffi'al adzan. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu diperintahkan untuk menggenapkan lafaz azan, ya, menggenapkan lafaz azan. Wa an yutiral iqamah, dan mengucapkan, melafadzkan sekali pada lafaz iqamah, ya, illal iqamah, kecuali lafaz iqamah, yaitu lafaz qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah, ya, qad qamatis salatu, qad qamatis salatu, itu ya. Jadi ada yang mengatakan qad qamatis salati, ya, tapi yang benar qad qamatis salatu, karena dia kedudukannya sebagai fa'il. Dalam bahasa Arab fa'il itu marfu dengan dhammah,
Ya, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah gitu. Ya aslinya qamat gitu ya, dia taknya itu sukun, tapi karena bertemu dengan sukun lagi maka dikasrohkanlah huruf taknya, sehingga dibacalah dia qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, Allahu akbar la ilaha illallah. Maka dijelaskan di sini fatakunu kalimatul adzan marratain, sehingga kalimat adzan yaitu diucapkan dua kali, wa kalimatul iqamah marratan, dan kalimat iqamah itu sekali illa fi qawlihi qad qamatis shalah, kecuali dalam ucapan qad qamatis shalah fatakunu marratain, maka dia diucapkan sebanyak dua kali, lil haditsil madhi, berdasarkan hadis yang sebelumnya yang sudah disebutkan. Maka dikatakan di sini fahadhihi sifatul adzani wal iqamah al mustahabbah, dan inilah sifat adzan dan iqamah atau tata cara adzan dan iqamah yang disunnahkan, yang dianjurkan. Kenapa? Li'anna Bilalan kana yu'adzinu bihi hadaran wa safaran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mata. Dikarenakan Bilal bin Rabah, dan dia adalah salah seorang muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana yu'adzin. Jadi di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, kalau misalnya ada disebutkan kana dan fi'il mudhari, kana yaktasil, kana yu'adzin, kana apa misalnya, itu menunjukkan makna istimrar. Istimrar itu artinya terus-menerus dilakukan. Jadi kalau misalnya dalam lafaz hadis dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu, ya, berarti selalu, ya, diartikan selalu, sering, ya, atau seterusnya. Nah, ini dalam ilmu bahasa Arab, ya. Karena Bilal selalu melakukan azan dengan lafaz tersebut, ya, dengan lafaz yang tadi kita sebutkan, baik dalam kondisi bermukim ataupun dalam kondisi bersafar bersama Rasulullah SAW sampai beliau meninggal dunia. Nah, kemudian dikatakan, apakah di sana ada kaifiat yang lain? Jawabannya ada. Ya, kaifiat yang lain ada. Tata cara azan yang lain juga ada. Maka dikatakan sini wa in rajja'a fil adzan aw sannal iqamah fala ba'sa. Nah, kalau dia mau melakukan tarji', ya, tarji' dalam azan. Tarji' itu dikatakan di sini bimakna annahu yakhfidu sautahu fi syahadatain, yaitu dia merendahkan suaranya, ya, mengecilkan suaranya pada dua kalimat syahadat, kemudian mengulanginya dengan meninggikan suaranya. Jadi ini hanya berlaku pada dua kalimat syahadat. Ya, jadi misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, baru kemudian dia kecilkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Dia kecilkan suaranya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru dia besarkan. Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan tarji'. Nah, tapi tentu di sini, ya, ini sebenarnya sama-sama bisa diamalkan gitu ya, tapi kita tentu melihat kondisi masyarakat kita. Ya, kalau ternyata itu adalah sesuatu yang baru dan dapat menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat dan mereka belum paham, ya, tentang kaifiat yang lain dari kaifiat azan, maka lebih baik kita tinggalkan sampai mereka tahu. Ya, kecuali misalnya dalam sebuah lingkungan pondok pesantren, ya, misalnya, dan mereka sudah mengetahui itu dan diterapkan dalam lingkungan pesantren, maka itu tidak masalah. Ya, tapi kalau di luar di masyarakat tentu kita meninggalkannya, karena memang di antara kaidah yang berlaku juga adalah terkadang memang kita perlu meninggalkan yang sunnah, ya, untuk kemaslahatan yang besar. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, ya, mengatakan demikian dalam kitab beliau. Ya, kita meninggalkan, terkadang kita butuh meninggalkan perkara yang sunnah hanya untuk mengumpulkan kalimat demi menjaga persatuan kaum muslimin, yang sunnah, ya, bukan yang wajib. Adapun yang wajib maka tetaplah dia wajib.
ya tetaplah dia wajib, tidak bisa berubah-ubah. Ya, kalau yang sunnah maka terkadang kita tinggalkan karena ada sebuah kemaslahatan. Ya, ada sebuah kemaslahatan. Authanal iqamah, atau dengan melafadzkan 2 kali iqamatnya, maka ini tidak masalah. Ya, fala ba'sa. Li'annahu minal ikhtilafil mubah, karena ini termasuk di antara ya ikhtilaf mubah, ikhtilaf yang hukumnya diperbolehkan. Ya, karena memang ikhtilaf itu banyak. Ya, ada yang namanya khilaf tadad, khilaf yang memang kita harus memilih salah satu. Ya, tidak boleh yang lainnya gitu ya. Milih yang paling yang tadad ya, yang salah satu harus kita pilih, nggak bisa kita milih, nggak ada opsi yang kedua dan ketiga gitu. Ada namanya ikhtilaf mubah, ikhtilaf yang memang kita boleh memilih. Namanya ikhtilaf tanawu. Ya, tanawu. Dia bermacam-macam, seperti misalnya bacaan doa istiftah ya, itu kan bermacam-macam. Ya, ada yang ini, ada yang itu. Antum silakan memilih mana yang antum inginkan. Kemudian wa yustahabbu an yaqula fi adzani subhi ba'da hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum marratain. Dan disunnahkan ya pada azan subuh untuk mengucapkan setelah hayya 'alal falah, yaitu mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Itu dilakukan sebanyak 2 kali. Ya, as-salatu khairum minan naum marratain. Ya, sebanyak 2 kali. 5 rawa Abu Mahdhurah, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Mahdhurah, sahabat yang tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Mahdhurah, in kana fi adzanis subhi qulta as-salatu khairum minan naum. Kalau pada azan subuh maka engkau mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ya. Tapi orang-orang Syiah beda ya. Kemarin kita sudah sebutkan, di antara lafaz yang mereka ucapkan adalah apa? Hayya ala khairil amal. Jadi kalau antum mendengarkan azan ya, hayya ala khairil amal, itu adalah azan yang memang biasa di di waktu subuh ya, khususnya di waktu subuh. Azan yang dikumandangkan oleh orang-orang Syiah atau orang-orang yang mengambil pemahaman Syiah. Ya, mereka mengatakan hayya ala khairil amal. Ada nggak di Batam? Jawabannya ada. Dan saya tahu di mana lokasinya. Ya, memang kita tidak bisa langsung menghukumi mereka adalah orang Syiah. Tapi mazhab yang mereka pakai, keyakinan yang mereka, beberapa tata cara ibadah yang mereka gunakan mengikuti tata cara ibadahnya Syiah. Ya, bahkan sholatnya saja itu dilakukan hanya sebanyak 3 waktu saja. Ya, ada fotonya sama saya. Saya datang ke musola situ, saya foto waktu, kan biasa kalau di masjid itu ada waktu sholat ya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat 5 waktu. Jadwal sholat betul. Nah, tapi mereka tidak sebagaimana pada umumnya kaum muslimin. Ya, ada fotonya, ada sama saya foto. Jadi mereka itu zuhurnya itu kisaran hampir-hampir mau mendekati waktu asar. Hampir-hampir mau mendekati waktu asar. Mereka menjamak. Ya, mereka menjamak zuhur dengan asar. Nah, jadi ngambil zuhurnya itu di awal waktu asar. Seperti itu terus. Ya, mereka berdalil, kalau ditanya berdalil tidak berdalil. Berdalil dari Al-Qur'an. Ya, saya lupa bunyi ayatnya itu seperti apa, tapi memang secara zahirnya situ seolah-olah disebutkan 3 waktu. Ya, tetapi kalau merujuk kepada tafsir ya, di antara tafsir Ibnu Katsir tidak demikian, dan juga kalau mereka merujuk lagi kepada hadis Nabi SAW sudah sangat jelas. Ya, Nabi menjelaskan sholat itu 5 waktu, sudah ditentukan waktu-waktunya kapan saja. Ya, tapi ini berbeda sekali ya, waktunya maghrib juga demikian. Jadi maghrib itu mungkin baru sekarang, jam sekarang baru mereka sholat maghribnya, kemudian dijamak dengan isya. Nah, baru waktu subuh. Waktu subuhnya kapan? Waktu subuh itu sudah mulai agak terang sedikit, baru mereka melaksanakan sholat subuh. Ya, ada nggak di Batam? Ada. Ya, di suatu tempat lah. Ya. Tapi kalau kita katakan apakah mereka Syiah, secara keyakinan ini masih butuh perincian. Ya, tapi secara beberapa kaifiat ibadah, tata cara ibadah yang kita amati, iya ada kemiripannya. Tetapi kalau saya lihat kecondongannya mereka
sama seperti sebuah tarekat yang ada di di Sulawesi sana, ya, yang biasanya kalau menentukan awal masuk Ramadan itu dengan pasang surut, ya, dengan pasang surut. Jadi biasanya mereka Idul Fitri duluan, bahkan 2 hari sebelum. Kalau biasanya kan antara Muhammadiyah biasanya kan duluan kan, ini enggak, mereka duluan lagi berdasarkan pasang surut, ya, ada, ya. Makanya di negara kita ini subur, ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu sangat subur sekali, sehingga kalau kita tidak membekali diri kita dengan ilmu dan juga dengan akidah yang benar, maka akan mudah kita terombang-ambing, terbawa dengan pemikiran yang menyimpang. Baik, kemudian selanjutnya adalah masalah yang kelima, yaitu ma yaqulu sami'ul adzan wa ma yad'u bihi ba'dahu, yaitu tentang apa yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan dan doa apa yang dia ucapkan setelah azan. Nah, ini tentu antum sudah paham insyaallah, tetapi perlu bagi kita untuk mengulang. Dikatakan di sini yustahabbu liman sami'al adzan an yakula mithla ma yaqulul muadzin. Disunnahkan bagi orang yang mendengarkan azan, ya. Tapi bagi orang yang tidak mendengarkan gimana? Ya, gimana dia mau mengucapkan sedangkan dia tidak mendengarkan. Yustahabbu liman sami'al adzan an yakula mithla ma yaqulul muadzin. Disunnahkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk mengucapkan yang sama apa yang diucapkan oleh al-muadzin. Hal ini berdasarkan hadis Abi Sa'id, ya, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar panggilan an-nida, maksudnya adalah al-azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh al-muadzin. Perintah di sini, ya, perintah al-amru 'alal istihbab, ya, bukan ala al-wujub. Perintah tentang istihbab, disunnahkan, bukan perintah wajib. Kalau perintah wajib, ya berdosa kita kalau tidak menjawab, ya, tidak mengucapkan apa yang sebagaimana yang diucapkan oleh al-muadzin. Maka faqulu di sini kan fi'il amr, kata kerja perintah. Memang asalnya dalam ilmu usul dikatakan al-aslu fil amr al-wujub. Hukum asal perintah itu adalah wajib, ya, tetapi di sini perintah di sini hukumnya adalah sunnah, ya. Illa fil hayy alataini, kecuali pada lafaz al hayy alatain, maksudnya lah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu nama al hayy alataini. Fayushra'u li sami'il adzan, maka disyariatkan bagi orang yang mendengarkan azan, yaitu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah akba qaulil muadzin hayya 'alas shalah, setelah ucapan muadzin hayya 'alas shalah. Jadi ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka orang yang mendengarkannya sunnah mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah, sama. Wa kadza akba qaulihi hayya 'alal falah, demikian juga setelah ucapan al-muadzin hayya 'alal falah, li hadithi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fi dzalika, berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hal itu. Wa idza qala al-muadzinu fi sholati subhi, dan apabila muadzin dalam ketika salat subuh dia mengatakan as-salatu khairum minan naum, ya, as-salatu khairum minan naum, fa innal mustami' yaqulu mithlahu, maka orang yang mendengarkan, ya, dia sama mengucapkan hal yang sama, as-salatu khairum minan naum. Wala yusannu dzalika indal iqamah, dan itu tidak disunahkan ketika iqamah. Jadi hanya pada azan saja. Jadi ketika iqamah Allahu akbar, antum tidak perlu mengikuti, ya, yang diikuti hanya azan saja. Tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mana yusalli 'alan nabi? Yusalli 'alan nabi maksudnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian setelah itu dia mengucapkan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah.
Ya, al-wasilah ini nama sebuah nama kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi SAW di surganya, namanya wasilah. Ya, jadi ini yang disunnahkan untuk dilakukan bagi orang yang mendengarkan azan, ya, berkumandang. Baik. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu bab yang berkaitan tentang mawaqitus shalah. Ya, mawaqitus shalah. Mawaqit itu adalah bentuk jamak dari kata miqat. Ya, miqat, mawaqit. Ya, mawaqitus shalah. Mungkin pernah dengar miqat ya. Miqat miqat itu bukan hanya tempat ya, tempat berihram ya. Tapi sini maksudnya waktu ya, waktu salat, fi mawaqitis shalah, tentang waktu salat. Jadi salat itu ada waktunya ya, walaupun ada salat sunnah mutlak, tapi yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat wajib. Ya, tentang waktu-waktu salat wajib. Dikatakan di sini as-shalawatul mafrudatu khamsun fil yaumi wal lailah. Salat-salat yang diwajibkan itu ada 5 sehari dan semalam. Ada 5. Tidak kebayang kalau misalnya sholat itu dilakukan sebanyak 50 kali. Ya, sebagaimana ketika Rasulullah SAW ya dimi'rajkan ke langit ya, sampai kemudian dia bertemu dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam untuk minta keringanan lagi ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian akhirnya ya diwajibkanlah 5 waktu. Tidak kebayang kalau 50. Kalau 50, jangankan 50, 5 waktu saja susah kita. Ya, susah. Ya, berat. Bahkan ditinggalkan oleh kebanyakan dari kaum muslimin. Apalagi 50. Ya. Ya, tentu ini diantara bentuk kasih sayang ya Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Likulli salatin minha waktun muhaddadun haddadahu asy-syar'u. Setiap salat dari salat wajib tersebut ada waktu yang telah ditentukan, dan yang menentukannya itu adalah syariat. Jadi bukan manusia ya, bukan seenaknya saja kita menentukan waktu sholat fardu ya, karena ini dalam urusan ibadah. Jadi ibadah itu ya terikat dengan dalil. Kita harus mengikuti apa yang disebutkan oleh dalil, karena sekali lagi hukum asal ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya dan yang memerintahkannya. Sehingga kita tidak boleh membuat suatu ibadah-ibadah yang tidak ada landasannya dari syariat kita. Ya, lakukan apa yang diperintahkan, yang tidak diperintahkan tinggalkan sudah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Ini dalil ya, kalau kita buka dalam kitab-kitab sholat, tentu ini apalagi tentang pembahasan mawaqitus sholat, ini pasti dalil yang banyak disebutkan oleh para ulama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ini adalah potongan ya ayat. Jadi bunyi ayat sempurnanya adalah fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, dalam surat An-Nisa ayat 103. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah, qiyaman wa qu'udan. Ya, baik ya di waktu berdiri ataupun duduk, dan di waktu berbaring. Ya, ini perintah untuk berzikir ya setelah melaksanakan salat. Kemudian fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Ya, kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Kemudian Allah katakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi salat wajib sudah ditentukan waktunya. Yakni mafruḍan fi awqatin muhaddadah fala tujzi'us salatu qabla dukhuli waqtiha. Maka yaitu yang telah diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak sah ya salat apabila dilakukan sebelum masuk
waktunya. Ya, jadi sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan. Kemudian dikatakan di sini wahadihil mawaqit, dan waktu-waktu salat ini, ya, al aslu fiha, asalnya adalah, maksudnya dalil asalnya adalah hadis Abdullah bin Umar, ya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya, radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli qatulihi ma lam yahduril asar. Kata Nabi SAW, waktu salat zuhur dimulai ketika matahari tergelincir, ya, sampai bayangan seseorang sama panjang dengannya, ya, malam yahduril asar, selama belum masuk waktu asar. Jadi waktu salat zuhur itu dimulai dengan tergelincirnya matahari. Nanti kita jelaskan, ada penjelasannya setelah hadis ini. Wa waktul asri malam tasfarra syamsu, dan waktu asar sampai matahari menguning, ya, menguning sekali, ya, tandanya akan terbenam di situ. Wa waktu salatil maghribi, ya, wa waktu salatil maghribi malam yaghibis syafaq, sedangkan waktu salat maghrib selama atau sampai hilangnya mega merah asyafaq. Oh ya, mega merah, ya, yang biasanya ada kemerah-merahan itu. Intinya waktu sholat maghrib itu dimulai dengan terbenamnya matahari. Sampai kapan? Sampai hilangnya mega merah. Biasanya kan ada kemerah-merahan itu. Ya, kalau itu sudah hilang berarti apa? Mulailah masuk waktu sholat isya. Wa waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat, dan waktu sholat isya sampai pertengahan malam, sampai pertengahan malam, ya. Wa waktu sholati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams, dan waktu subuh dari terbitnya fajar. Tentu yang dimaksud dengan fajar sini adalah fajar shadiq, ya, karena ada dua fajar, satu fajar kadzib, satu fajar shadiq. Fajar kadzib itu sebentar saja, ya, hilang, kemudian gelap lagi sedikit, baru masuklah fajar shadiq. Malam tatlu'is syams, ya, hingga terbitnya matahari. Kalau matahari sudah terbit, maka, ya, waktu waktu subuh sudah lewat. Tapi penjelasannya di sini dikatakan fa sholatu dhuhri yabda'u waqtuha bi zawalis syamsi. Maka waktu salat zuhur itu waktunya dimulai dengan tergelincirnya matahari. Gimana matahari tergelincir? Ya, manusia kan biasa tergelincir, ya, tergelincir itu terpleset gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan matahari tergelincir? Dijelaskan di sini, ai mailuha an kabidis sama ila jihatil maghrib. Apa artinya? Apa? Mail, condong, ya, dia condong dari mana? Kan waktu yang nggak boleh itu kan ketika matahari, di antara waktu yang dilarang itu kan ketika matahari berada di tengah-tengah. Ya, ketika dia berada di tengah, maka kita tidak boleh sholat di situ. Maksudnya sholat sunnah, ya, sholat sunnah mutlak itu nggak boleh. Nah, kemudian ketika dia sudah mulai tergelincir itu agak condong ke arah mana? Ke arah barat. Karena dia kan dari mana? Terbitnya dari mana? Dari timur ke barat. Nah, ketika dia berada di tengah, di situ kita nggak boleh sholat sunnah mutlak. Nah, ketika dia sudah mulai tergelincir ke barat, maka disitulah mulai waktu sholat apa? Sholat zuhur. Antum bisa lihat itu kalau misalnya lagi siang-siang hari, ya, antum bisa meletakkan benda, misalnya kalau benda ini pas, ya, bayangan dengan benda tersebut itu pas, tidak nampak bayangan tepi-tepinya, itu berarti itu matahari sedang berada di tengah, ya. Tapi kalau sudah mulai nampak bayangannya sedikit, berarti bayangannya kemana tuh? Kalau matahari ke barat berarti bayangannya mana? Timur,
Ya kan, sudah nampak sedikit, nah berarti sudah tergelincir dia ke arah barat. Nah disitulah mulainya waktu apa? Waktu sholat zuhur. Wa yamtaddu waqtuha ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu fitul. Dan waktu zuhur itu berlangsung sampai bayangan setiap segala sesuatu itu sama, tingginya sama. Jadi kalau diukur misalnya kita letakkan ini, ya kita letakkan ini berapa nih ukurannya. Kemudian ada bayangannya. Kalau diukur sama, nah itulah batasnya. Ya, bayangannya. Jam berapa ini azannya? Oh, lewat 3. Ya, makin cepat aja ya. Ya, saya mohon maaf tadi agak terlambat karena pertama saya ada taklim sampai jam 5. Taklim sampai jam 5, saya pulang dulu sebentar persiapan, ngambil barang-barang segala macam. Jadi dari rumah itu jam 5:30 kurang. Ya, itu pun nggak langsung selesai kan. Ya, habis taklim nggak selesai persiapan, nah jam 5:30 kurang baru gerak. Nah, sampai situ qadarullah bensinnya habis. Jadi ya harus mau tidak mau harus ke pom bensin dulu. Memang posisinya tuh nggak ada. Ada memang di situ yang jual bensin. Qadarullah dompet saya ketinggalan, bawa uang pas sekali buat beli bensin 18.000. Saya tanya dulu berapa harganya, Bang. 20.000, tak jadilah saya bilang. Udah pom bensin sana aja. Akhirnya di pom bensin ngantri. Oh nggak mau saya ngantri, ya ngantri panjang, nah itulah yang agak lama. Terus lampu merah kan berapa kali tuh? Caprimol, terus Caprimol apa lagi? Simpang apa? Simpang Kara, lampu merah lagi. Terus Simpang Prengki, lampu merah lagi. Nah pas sampai sini udah hijau nih, saya tembak langsung, dekat samping masjid sana. Sampai sini lampu merah lagi, nunggu lagi. Wah, panjang juga perjalanan nih saya. Ya. Khair insyaallah, karena waktunya juga lewat berapa? Lewat 52 ya, kalau nggak salah ya. Ada ya, waktu maghribnya 52 atau 53. Baik. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha, dan disunahkan untuk disegerakan di awal waktu. Ya, pada dasarnya begitu ya, disunahkan disegerakan di awal waktu. Illa idza staddal harru, kecuali apabila panas yang sangat ekstrim. Ya, panas yang sangat ekstrim. Fa yustahabu ta'khiruha ilal ibrad, maka disunnahkan sampai apa? Sampai apa? Sudah mereda panasnya. Ya, sampai sudah mereda panasnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza staddal harru fa abridu bis shalah. Kalau panasnya sangat kuat sekali, maka tunggu reda dulu. Ya, panasnya bisola fa inna siddatal harri min fayhi jahannam, karena sesungguhnya panas yang ekstrim yang sangat tersebut termasuk apa? Panasnya neraka jahannam. Ya, luar biasa. Tapi sekali lagi ini kalau misalnya ada jamaah yang di awal waktu, ya sudah, mau tidak mau kita ikut jamaah yang ada tersebut. Nah, ya, nah itu dia maksudnya. Secara umum kan sudah banyak AC ya, kemudian ada yang kemestinya juga tidak jalan kaki ya, pakai motor atau pakai mobil ya. Jadi ikut aja apa jamaah yang ada di tempatnya gitu ya. Kemudian wasolatul asri yabda'u waktuha min nihayati waqti dhuhri. Adapun salat asar maka waktunya dimulai dari selesainya waktu zuhur. Ya, jadi tadi dikatakan waktu zuhur itu sampai bayangan ya sama ya, panjangnya sama dengan aslinya. Wa yantahi bi ghurubis syamsi, dan selesai waktu salat asar itu dengan terbenamnya matahari. Ya, dengan terbenamnya matahari. Ai inda akhiril isfirar, yaitu ketika di akhir apa? Matahari menguning. Ya, menguning ya, bukan merah ya. Baik. Wa yusannu ta'jiluha fi awalil waqt, dan disunnahkan apa? Untuk disegerakan di awal waktu. Wa hiya as-shalatul wusta, dan salat asar itulah yang dimaksud dengan as-shalatul wusta yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, hafizu 'alas salawati was shalatil wusta
wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat dan salat wusta. Jadi Allah khususkan lagi nih, Allah padahal sudah Allah sebutkan jagalah salat-salat, hafidhu 'alas shalawat. Ya, tapi kemudian dikhususkan lagi setelah itu wassalatil wusta dan salat al-wusta. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan salat al-wusta di situ adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi khusyuk tenang. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muhafazati 'alaiha, dan Allah dan Nabi SAW telah memerintahkan untuk menjaga salat asar. Faqala, Nabi mengatakan, man fatathu salatul asri, siapa yang luput darinya salat asar, faka'annama utira ahluhu wa maluhu. Apa artinya? Seakan-akan keluarga dan hartanya dicabut darinya. Artinya setara dengan keluarga dan harta, ya. Gimana rasanya kalau harta dan keluarga dicabut, ya. Jadi ini kata Nabi SAW tentang sholat asar. Waqala aidan, dan Nabi SAW juga mengatakan, man tarakal asra faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya sia-sia, ya. Amalannya sia-sia. Baik. Udah masuk? Hah? Belum, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ini pembahasan sholat maghrib. Oke. Apa-apa, kita lanjut. Wa waktu salatil maghrib min ghurubi syamsi ila maghibi syafaqil ahmar, dan waktu salat maghrib itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Ya, mega merah. Di sini dikatakan dalam footnote asyamaq al-humrah allati takunu min ghurubi syamsi ila waqti isya al-akhirah. Al-humrah itu adalah ya terjadi dari mulai terbenamnya matahari sampai masuknya waktu isya. Wa turu hadhil humrah ba'da suquti syams, dan kemerahan ini kelihatan ya setelah matahari terbenam. Ya, setelah matahari terbenam. Nabi SAW mengatakan di sini waktu salatil maghrib malam yaghibis syafaq. Waktu salat maghrib itu selama mega merah belum hilang, belum terbenam, ya. Wa yusannu ta'jiluha fi awwali waqtiha, dan disunahkan untuk disegerakan di awal waktunya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khair. Umatku senantiasa berada pada kebaikan, malam yuakhirul maghrib, selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib, hatta tashtabikan nujum, sampai apa? Bintang itu apa namanya? Bercampur aduk, nampak bintang-bintang gitu ya. Saking apa diakhirkan waktu maghrib. Jadi disunahkan di awal ya, kecuali dikatakan sini illa lailatul muzdalifah, kecuali pada malam Muzdalifah. Ya, ini ketika mabit ya. Ini salah satu di antara manasik ibadah haji, yaitu mabit di Muzdalifah. Ya, setelah di siang harinya itu di padang Arafah, kemudian mabitnya di mana? Di Muzdalifah. Bagi orang yang sedang berihram haji, maka dia disunahkan di situ. Fa yusannu ta'khiruha hatta tusalla ma'al isya jama' ta'khir. Disunahkan untuk diakhirkan sehingga ya salat maghrib dilakukan bersamaan dengan salat isya. Ya, berarti jamak takhir. Nah, ini bagi orang yang mabit di Muzdalifah. Ya, tapi alhamdulillah yang sekarang kita sudah banyak kemudahan yang Allah berikan ya. Jam sudah ada, kemudian badan lembaga yang mengurus masalah waktu sholat juga sudah ada. Ya, alhamdulillah itu bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, zaman dahulu di zaman Nabi tidak seperti zaman sekarang. Tentu mereka berpatokan dengan apa? Tadi matahari ya. Itu memang Allah ciptakan matahari dan seterusnya itu adalah untuk menentukan waktu sholat. Itu diantara hikmahnya. Taib. Ya, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah taala tentang waktu sholat isya dan beberapa hal yang berkaitan tentang sholat seperti syarat, rukun beserta dalil dan hukum orang yang meninggalkan
salat. Ya, masih panjang pembahasannya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.